Selamat datang kembali di podcast kita, podcast Ruang Tanya, di mana ruang tempat kita mengupas isu-isu terkini jadi percakapan yang mendalam. Saya Muhammad Iqbal sebagai host pada hari ini dan saya memperkenalkan narasumber yang hadir pada hari ini, di mana narasumber pertama kita dari pemerhati kesehatan, di mana Ibu Gita Mayasari, Oke. dan narasumber kedua dari pemerhati hewan, ya betul ya, Ibu Vela Nur Asisa Jalil. Dan narasumber kita yang ketiga dari pemerhati teknologi pertanian, Bapak Sudi Febrianto. Dan narasumber kita yang keempat hadir pada hari ini dari Pemerhati Hukum, Bapak Rifkon Hairaji. Baik, sahabat pendidikan yang saya bisa bilang adalah orang-orang yang sangat kritis terkait dengan perkembangan-perkembangan yang ada di sekarang, yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Seperti itu. Jadi pada hari ini kita membahas terkait dengan perkembangan artificial intelligence atau AI, di mana membawa perubahan besar di dunia pendidikan sekarang ya. Mahasiswa kini dapat menyelesaikan tugas, merangkum materi, bahkan menulis karya ilmiah hanya dengan berbagai perintah. Namun di balik kemudahan itu muncul pertanyaan penting bagi kita semua. Apakah AI menjadi alat bantu belajar atau justru menjadi ancaman bagi kita, bagi integritas dan kualitas pendidikan kita? Nah, mungkin dari moderator yang saya pandu ini memberikan sedikit pertanyaan kepada narasumber-narasumber yang hadir pada hari ini, terutama untuk Bu Gita dulu ya, dari narasumber pertama. Saya ingin bertanya terkait dengan, menurut Ibu, apa ancaman paling nyata dari penggunaan AI oleh mahasiswa saat ini ya? Oke. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Begini ya Pak, menurut saya ancaman utamanya pada generasi atau Gen Z sekarang ini dalam pemanfaatan AI itu dapat menurunkannya proses berpikir kritis, di mana mahasiswa ini cenderung mengambil atau jawaban instan tanpa memahami konsepnya, tanpa menganalisa terlebih dahulu dari hasil yang dicarinya. Selain itu juga hilangnya kejujuran. Hilangnya kejujuran ini akan berdampak pada integritas akademik, ya, yang digunakan seperti menulis tugas, bahkan tugas-tugas lainnya itu lebih ke langsung di copy paste gitu ya. Mungkin itu saja dari saya Pak. Oh iya, jadi memang AI ini ya jadi ancaman nyata ya bagi pendidikan kita ya. Tapi dari selain itu saya ingin mendengar juga dari narasumber kedua kita, Ibu Vela, terkait dari sisi teknologi. Apakah AI ini memang berpotensi menggantikan proses belajar mahasiswa juga, Bu Vela, sebagai narasumber kita yang kedua? Oke, terima kasih Pak Iqbal. Jadi menurut saya itu secara teknologi AI itu tidak dapat menggantikan proses belajar ya, tapi bisa tampak menggantikan jika disalahgunakan. Jadi AI ini hanya mengolah informasi, bukan membangun nalar kritis. Masalah muncul saat AI itu nggak dipakai sebagai jalan pintas. Jadi sehingga proses berpikir mahasiswa itu jadi hilang, gitu.
Jadi ancamannya bukan AI yang terlalu pintar, melainkan manusia yang berhenti belajar karena terlalu bergantung pada AI itu sendiri. Begitu, Pak. Ya, itu ini merupakan salah satu ancaman-ancaman. Jadi, bagaimana kita ya bisa memetakan ancaman ini semakin ke depan ya, begitu. Nah, tapi dari ancaman ini mungkin akan terjadi dampak, dampak terhadap aktor pendidikan seperti itu ya. Mungkin dari narasumber kita yang ketiga ya, Pak Sudi ya. Saya memberikan satu pertanyaan ke Pak Sudi ya terkait dengan dampak terhadap pendidikan ya. Siapa saja yang paling terdampak dari penyalahgunaan AI di kampus ya? Karena kita ketahui ya kita semua di sini sebagai narasumber ya para partisi-partisi dosen dari berbagai kampus ya seperti itu. Oke, silakan Pak Sudi. Ya, menurut saya itu sendiri semua pihak itu berdampak ya, berdampak. Jadi mahasiswa itu kehilangan kompetensi karena proses belajar menjadi tidak optimal dan cenderung instan ya. Dan juga dosen juga kesulitan menilai keaslian serta capaian pembelajaran mahasiswa secara objektif. Kemudian juga untuk institusi itu beresiko mengalami penurunan reputasi akademik akibat menurunnya kualitas lulusan serta kepercayaan publik. Nah, dalam jangka panjang itu sendiri, kondisi ini juga dapat melemahkan budaya akademik, etika keilmuan, dan daya saing perguruan tinggi. Mungkin itu saja, Bapak. Ya, itu ya untuk dampak terhadap kampus ya Pak Sudi ya. Tapi kalau dari dampak terhadap mahasiswa seperti apa ya? Tapi pertanyaan ini saya akan berikan ke Pak narasumber ketiga kita, Pak Ripkon. Sebagai mahasiswa, apakah Anda melihat AI sebagai godaan atau kebutuhan ya? Seperti itu. Baik, pertama terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya sendiri, AI itu dapat dipandang dari dua sisi sekaligus. AI itu bisa menjadi godaan juga kebutuhan bagi mahasiswa. Di satu sisi, tekanan akademik, kemudian beban tugas, kemudian ada tuntutan capaian nilai yang besar juga. Ini mendorong sebagian mahasiswa untuk memanfaatkan AI sebagai jalan pintas. Nah, hal ini menimbulkan risiko penyalahgunaan, terutama ketika AI digunakan untuk menggantikan proses berpikir dan juga karya intelektual pribadi. Kemudian dari sisi hukum dan etika akademik, penggunaan AI yang tidak proporsional ini berpotensi untuk menimbulkan persoalan plagiarisme, plagiat maksudnya, kemudian juga pelanggaran integritas akademik, kemudian pelanggaran terhadap ketentuan institusi pendidikan. Nah, sehingga dalam konteks hukum keintelektual juga karya yang dihasilkan mahasiswa seharusnya mencerminkan originalitas dan kemampuan personal. Nah, kemudian di satu sisi juga AI juga merupakan kebutuhan dalam era transformasi digital. Nah, dengan demikian tantangan ke depan bukan sekedar membatasi penggunaan AI, melainkan membangun kerangka etika dan pedoman hukum yang jelas di lingkungan pendidikan tinggi, agar pemanfaatan AI tetap sejalan dengan prinsip kejujuran akademik, kemudian juga perlindungan hak kekayaan intelektual, serta tujuan pendidikan itu sendiri. Demikian. Oh itu ya. Memang ya kita lihat ini semakin ke depan era ancaman dan dampak terhadap AI ini memang sangat nyata. Tapi ada satu momen kritis penggunaan AI yang kita harus lihat juga. Jadi kalau dari Ibu kita sendiri, kapan penggunaan AI oleh mahasiswa berubah dari wajar menjadi masalah serius? Artinya AI ini ya harus diatur gimana ya perubahannya gitu. Yang wajar ya sudah jadi masalah serius. Ya, Baik, baik begini Pak.
ketika AI ini digunakan untuk menggantikan proses berpikir, jadi maksudnya begini, tadi sudah dibahas kan sebelumnya bahwa mahasiswa itu cenderung tidak mengetahui konsepnya, ya. Dari apa yang diterima itu tidak dilakukan penelaahan atau dianalisa lagi. Nah, disinilah AI ini bukan membantu jadinya, ya. Jadi mahasiswa itu cenderung menerima jawaban AI ini sebagai final, tidak ada, tanpa menguji, mengkritisi atau memahami proses di baliknya. Nah, lama-lama ini eh, kemampuan menalarnya mahasiswa akan menurun. Argumentasi sendiri itu juga akan menurun. Nah, disinilah akan menjadi masalah yang serius. Ketika kita itu tidak mampu mengendalikan. Sebenarnya tadi sudah dibahas sama sama Ibu Vela dan Pak Sudi dan yang lainnya, kalau seandainya ini ada plus dan minusnya, dimana kita bisa memanfaatkan ini dengan baik, karena kan zaman sekarang, zaman Gen Z ini dengan teknologi yang canggih, seharusnya kita harus memanfaatkan berpikir kritis dan mengikuti zaman gitu. Mungkin begitu saja, Pak. Oke, kalau dari Ibu Vela gimana ya tanggapan terkait dengan mahasiswa berubah dari wajar menjadi masalah serius penggunaan AI ini ya, seperti itu. Jadi kalau menurut saya itu penggunaan AI itu berubah menjadi masalah serius saat mahasiswa tidak lagi memahami gitu ya apa yang mereka kumpulkan. Jika mereka tidak mampu menjelaskan kembali tulisan yang dibuat oleh AI, itu tanda bahwa proses belajarnya berhenti gitu Pak. Di titik itulah AI bukan lagi alat bantu, tapi pengganti mereka berpikir, dan itulah akan menjadi alarm bahaya gitu Pak. Oh, oke, oke. Saya rasa memang ancaman AI ini harus kita petakan mana yang menjadi masalah serius dan kita harus merubah dia dari wajar menjadi yang tidak wajar. Nah, kira-kira dari Pak Sudi sebagai narasumber ketiga, di mana ya terjadi ruang penyalahgunaan dari penggunaan AI ini? Begitu, yang sering terjadi ya. Oh ya, menurut saya itu terjadi itu di luar kelas ya, seperti tugas take home, kemudian skripsi, kemudian membuat laporan, dan biasanya juga di diskusi daring begitu. Ya, tapi saya juga melihat sangat miris juga ya ketika saya memberikan satu tugas ya eh, lewat PowerPoint ya, terus diberikan berdasar dari LCD ya. Ternyata mahasiswa diam-diam foto cara mengerjakan tugas itu. Saya kasih tugas, mereka foto, wow, saya bilang hebat kali ya. Mereka bisa menjawab itu yang hampir menyerupai dengan jawaban. Ternyata pada saat mereka selesai menjawab itu saya tanya, kalian dapatnya dari mana ini? Begitu. Dari AI ya. Terus dengan kejujuran mereka, mereka jawab, wow. Mereka bilang, ya Pak, kalau caranya kita lihat AI. Uh, gila, gila benar ya ini ancaman AI untuk kita ini ya, seperti itu. Nah, tapi akar masalah ya, kita juga harus melihat salah satu akar masalah dari kenapa mahasiswa bisa menggunakan AI dan meskipun mereka sadar ada resiko yang akan terjadi, kira-kira dari Pak Sudi akar masalahnya itu apa ya, Pak Sudi? Terkait dengan mengapa mahasiswa tetap menggunakan AI meskipun sadar risikonya itu besar, begitu.
Mungkin Pak untuk Sudi? pertanyaan ini saya bisa jawab kali ya. Oh ya, silakan Pak Rifkan kalau bisa ya. Baik. Menurut saya sebetulnya akar permasalahannya salah satu alasan utama mahasiswa tetap menggunakan AI, meskipun mereka sadar akan risikonya adalah karena sistem penilaian di perkuliahan yang seringkali lebih apa namanya, yang seringkali lebih menekankan hasil akhir dibandingkan proses belajar. Dalam praktiknya, yang dinilai adalah tugas yang sudah jadi, seperti makalah, laporan, atau jawaban-jawaban terhadap pertanyaan tertentu ya. Sementara proses berpikir, usaha, dan tahapan pengerjaannya tidak tidak selalu terlihat atau mendapat porsi penilaian yang seimbang. Kemudian saya juga melihat bahwa kondisi ini secara tidak langsung mendorong mahasiswa untuk bersikap pragmatis. Yang penting tugas selesai dan kemudian yang penting tugas memenuhi kriteria penilaian. Akhirnya, AI dipandang sebagai alat yang praktis dan efisien, meskipun ada kesadaran bahwa penggunaannya memiliki risiko dari sisi etika dan integritas akademik. Saya rasa itu salah satu akar dari masalah ini ya. Iya, saya rasa juga ya seperti itu ya. Jadi kita harus mencoba merubah bagaimana pola pengajaran kita dan pola pengawasan terhadap AI ini untuk mahasiswa gunakan. Tapi dari Ibu Gita, siapa tahu ada tambahan terkait dengan akar Baik, masalah ini. saya sedikit menambahkan Pak. Tadi sudah dijelaskan. Begini, jadi kalau begitu masalahnya, intinya ini kita harus merefleksi, ya. Sebagai dosen berarti kita harus mengikuti zaman ini dan mengganti sistem evaluasinya. Bagaimana supaya tugas belajar mahasiswa itu bisa kita baca bahwa oh ini ternyata yang mengerjakan itu AI sepenuhnya. Sebenarnya tidak masalah mahasiswa memanfaatkan teknologi sekarang ini. Namun kan ada suatu proses tadi ya. Tidak hanya sekedar langsung jadi langsung dikumpul. Itu ya sebenarnya yang mengancam. Tapi kalau seandainya dia ada bantuan dari AI, karena memang sekarang ini Gen Z ini kita memanfaatkan teknologi dengan hasilnya lebih bagus, tapi mahasiswa memahami apa yang dia kerjakan, itu akan lebih baik. Mungkin lebih ke sistem evaluasi yang bisa kita upgrade Pak. Kita merefleksi, kita mengikuti zaman juga, apa yang harus kita lakukan mendorong supaya kejujuran akademik itu bisa kita pertahankan gitu. Mungkin itu saja Pak. Bagus, cukup bagus jawabannya ya. Tapi dari segala masalah-masalah, masalah, dampak, dan ancaman bagi kita semua, kita juga sebagai praktisi-praktisi atau pemikir-pemikir masa depan bangsa ke depan harus memberikan satu solusi dan mitigasi terhadap penggunaan AI terhadap mahasiswa tersebut. Kira-kira dari Ibu Vela ya, sekarang bagaimana kita menyikapi ancaman ini tanpa mematikan inovasi-inovasi yang sekarang. Yang biasa kita tahu bahwa hal ini selalu digaungkan oleh wakil presiden kita untuk AI gitu. Oke. Apa solusi ke depannya seperti itu, Bu Vela ya? Karena waktu kita cukup mepet ya, kalau bisa disingkat aja ya. Silakan Ya Bu Pak, Vela. jadi dari mitigasi da- dari masalah ini adalah kuncinya itu bukan melarang, tapi membekali. Di mana AI literasi itu harus jadi kompetensi wajib agar mahasiswa paham cara menggunakan AI secara kritis dan tahu batas etisnya begitu Pak. Dengan begitu inovasi tetap jalan tanpa mengorbankan integritas dari akademiknya. Begitu, menurut saya, Pak. Oke, cukup dari Bu Vela. Kalau dari Pak Sudi gimana ya? Terkait dengan solusi mitigasi di kampus, bagaimana? Nah, untuk menurut saya sendiri, untuk solusinya, yaitu kampus itu perlu memiliki kebijakan yang jelas dan terukur, bukan dengan menerapkan larangan total, melainkan melalui penyusunan panduan penggunaan yang etis, bertanggung jawab, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Menurut saya seperti itu. Kalau dari Bu Gita, closingnya gimana ya? Eh, dari mute ya Bu. Mohon maaf.
dari narasumber beberapa sudah menambahkan, jadi saya cuman menambahkan sedikit. Jadi desain ulang tugas gitu loh Pak, jadi berbasis refleksi. Tadi kan disampaikan bahwa sebenarnya kecurangan itu terjadi pada tugas online, diskusi online, atau penugasan yang berbasis yang menggunakan online. Nah, kalau nanti kita berikan ibaratnya seperti studi kasus atau diskusi lisan, nanti akan mengasah pola pikirnya juga. Disinilah kita akan bisa melatih bagaimana berpikir kritis mahasiswa, begitu. Oke, terima kasih Bu Gita. Closing terakhir dari Bu Gita sangat memberikan solusi dan mitigasi ke depan untuk kita para partisi dan pemikir-pemikir masa depan bangsa. Ya, saya rasa pembahasan pada hari ini cukup sampai di sini, di mana saya akan memberikan sedikit closing terkait dengan podcast kita, di mana AI adalah realita yang tidak bisa kita hindari. Tantangan terbesar dunia pendidikan bukan pada teknologinya, tetapi pada bagaimana kita menjaga nilai kejujuran, proses berpikir, dan kualitas pembelajaran. AI bisa menjadi ancaman, tetapi juga peluang tergantung bagaimana kita mengelolanya. Terima kasih kepada para narasumber dan sampai jumpa di diskusi pendidikan berikutnya. Salam hangat dari podcast Ruang Tanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.